Warning, all attendees are in listen-only mode. Cek, cek. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai PMSI edisi hari Senin tanggal 20 Februari ini, sebelumnya saya ingin mengonfirmasi apakah suara dan gambar sudah dapat terdengar dan terlihat dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Edicana dan Ibu Heni. Ya, sekarang apakah suara sudah dapat terdengar lebih jelas lagi, Bu Heni? Ya, baik. Terima kasih. Untuk sesi pertama akan dipandu oleh rekan saya, Pak Jasa Adi Mulya. Baik, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak melemah atau bearish di support level 5325, sementara resistance level pada 5384. Market driver untuk hari ini adalah pergerakan indeks saham regional yang dibuka cenderung melemah. Ini akibat investor yang mengambil sikap wait and see karena menunggu detail dari rencana atau kebijakan ekonomi yang akan diluncurkan Presiden Donald Trump, terutama dalam hal reformasi pajak, belanja infrastruktur, dan juga deregulasi, terutama di sektor finansial atau perbankan. Dari sisi regional pagi ini Jepang melaporkan data neraca perdagangan untuk bulan Januari, di mana neraca perdagangan Jepang mencatatkan defisit 1,09 triliun yen atau sekitar 9,66 miliar US dollar. Ekspor tumbuh 1,3% secara year on year. Ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekspor di bulan Desember dan juga lebih rendah dari ekspektasi kenaikan 4,7%. Perlambatan ekspor di bulan Januari ini diakibatkan oleh penurunan jumlah ekspor ke Amerika dan juga adanya libur panjang Hari Raya Imlek di Tiongkok. Sementara kalau kita lihat di Eropa juga secara politik ketidakpastian semakin meningkat, di mana di Perancis kandidat Marine Le Pen dikabarkan semakin mendapatkan dukungan, sementara di Jerman partainya yang mendukung Kanselir Angela Merkel juga kelihatannya secara politik semakin terdesak. Stok news kita untuk hari ini diawali dengan Wijaya Karya (Wika). Hingga minggu ketiga bulan Februari 2017 ini, Wika sudah berhasil membukukan kontrak baru sebesar 6,1 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 14,18% dari target untuk tahun ini yang sebesar 43 triliun rupiah. Berikutnya adalah Bank Tabungan Negara atau BBTN. BBTN mentargetkan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM untuk menjadi anak usahanya. Saat ini BBTN dalam proses uji tuntas atau due diligence berkaitan dengan proses akuisisi ini. Berikutnya adalah Waskita Karya atau WSKT. Salah satu anak usaha WSKT yaitu PT Waskita Toll Road telah disuntik dengan modal baru dari PT Taspen dan juga PT Sarana Multi Infrastruktur senilai 2 triliun rupiah dan juga 1, triliun rupiah. Dengan suntikan modal ini, Waskita Toll Road akan mempunyai ekuitas sebesar 10 triliun rupiah, sehingga mendilusi
kepemilikan waskita karya menjadi 70,9% dari sebelumnya 99,99%. Dan yang terakhir adalah Sentul City atau BKSL. BKSL akhirnya mendapatkan persetujuan dari rapat pemegang saham untuk mengakuisisi PT Geraha Sejahtera Abadi. Ini adalah RUPS kedua setelah pada sebelumnya RUPS itu tidak memenuhi quorum. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama rekan saya Adit. Terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab akan bersama saya Aditya Nugroho di sini. Sebelumnya kita akan membahas mengenai technical analysis untuk IHSG untuk pekan ini. Ya, pertama kita akan memasuki pembahasan mengenai IHSG. Kita lihat bahwa 3 hari terakhir dalam pekan kemarin IHSG mengalami pelemahan. Ini dimana seiring dengan sudah mendekatinya IHSG di area upper dari ascending triangle kita lihat di sini. Nah, untuk area support ya kita lihat ada support pertama di level 5350 yang mana merupakan area support moving average 20 harinya. Jika ini ditembus maka next adalah di level 5315. Ini adalah moving average 50 hari. Kalau kita lihat dari tarik dari 2 bulan ke belakang, di mana sejak awal 2017, maka moving average 50 hari ini adalah merupakan support yang cukup kuat. Jadi diharapkan jika seandainya MA20 tembus, maka pada level MA50 dia akan kembali memantul ke atas. Nah, oleh karena itu mungkin dapat disarankan bagi pelaku pasar untuk memperhatikan saat ini di area support MA20. Jika ada perbalikan arah disertai dengan asing akumulasi dengan jumlah cukup besar, maka bisa diikuti. Namun jika seandainya asing masih wait and see, artinya belum ada net buy atau net sell, atau justru net sell, maka sebaiknya masih tunggu saja sampai di level support 5315. Demikian. Berikutnya untuk stock pick kami, pertama ada saham Waskita Karya. Kita lihat di sini ada area kotak yang digambarkan oleh hitam oleh rekan saya. Ini dapat digunakan sebagai area beli di Waskita Karya. Kalau kita secara fundamental memang saat ini PE rasio Waskita di kisaran 20 kali ini merupakan nilai yang cukup atraktif bagi saham-saham konstruksi di mana biasanya cukup tinggi. Cuman Waskita di level 20 ini kami rasa cukup atraktif dari sisi valuasi. Jadi Bapak Ibu bisa coba kembali akumulasi di kisaran level 2.500 hingga 2.550 yang seperti digambarkan di kotak ini. Lalu untuk saham kedua ada saham LPPF. Untuk LPPF kita lihat sudah berada dalam fase konsolidasi pasca dalam tren penurunan sejak bulan Agustus lalu hingga ke bulan November, dan kemarin 3 hari bursa terakhir sudah mengalami penurunan cukup signifikan dari harga 15.300-an sampai ke level closing di 14.300. Jadi ini bisa coba mulai kembali akumulasi. Kita di sini ada support di kisaran 14.000 hingga 14.025. Lalu 14.100. Jadi
range tersebut dapat digunakan sebagai koleksi kembali saham LPPF, mengingat indikator stokastik sudah mulai memasuki area oversold. Jadi bisa buy on weakness di saham LPPF. Lalu ada saham SCMA, kita lihat secara tren ini masih dalam posisi uptrend dan sekarang harganya sudah mulai mendekati dari support uptrend yang kami gambarkan. Jadi mungkin bisa dapat digunakan untuk entry point di kisaran 2775 hingga ke level 2810. Dan juga hari Jumat kemarin secara grafiknya, ini membentuk pola doji. Jadi bisa kalau ada doji dia ada pembalikan arah. Demikian untuk technical recommendation untuk pekan ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertama dari Bapak Taufik untuk NIKL, Calon Pokpan dan Agro. Baik, kita ke saham NIKL terlebih dahulu. Untuk NIKL kemarin ada tekanan jual cukup besar meskipun pada pagi hari sempat ditarik ke atas. Nah, ini kita lihat tekanan jual cukup besar dan sudah mulai mendekati MA 50 hari. Seandainya hari ini mampu bangkit di MA 50 maka bisa coba diikuti. Namun kami sarankan sekali lagi untuk saham-saham seperti ini lebih baik untuk diperdagangkan one day saja, tidak untuk di hold. Jadi untuk lebih meminimalisir risiko. Jadi kalau seandainya hari ini justru dibuat terus turun, mungkin ada tren pagi dulu bisa lepas dulu, namun jika ada pelemahan mungkin sebaiknya bisa segera lepas. Karena kalau kita lihat dari arah Bollinger Band-nya sudah mulai mengarah ke bawah, jadi kecenderungannya lebih berat untuk mengalami koreksi lebih lanjut. Demikian Pak Taufik. Lalu ada Calon Pokpan. Untuk Cepin ini tampaknya berpeluang untuk mengalami koleksi wajar, namun kalau kita lihat 2 hari terakhir meskipun candle-nya hijau, namun harganya cenderung melemah dan juga Bollinger Band sudah tampaknya mulai sudah kehabisan tenaga, jadi mungkin koreksi sehat hingga level 3375 adalah cukup wajar, jadi bisa kembali akumulasi di level tersebut. Dan seandainya ada koreksi lanjutan, maka saham Cepin ini membentuk pola cup and handle. Di sini kita gambarkan cup-nya, dan seandainya ada koreksi lebih lanjut maka kita akan melihat handle nanti di sini. Jadi level 3375 hingga 34 dapat digunakan sebagai anti level di saham Calon Pokpan. Lalu saham Bank BRI Agro. Untuk Agro Niaga, kenaikannya tampak sudah mulai terbatas Pak. Jadi seandainya hari ini ada penguatan dapat digunakan untuk take profit terlebih dahulu di kisaran 830 hingga ke 860, jadi range tersebut dapat digunakan untuk take profit. Seandainya ada tekanan jual hingga menembus level 800 mungkin sebaiknya dijual dulu dan menantikan pantulan kembali untuk kembali akumulasi di saham Agro. Demikian Pak Taufik. Lalu Bapak Edi Chandra untuk saham Antam, Pegas dan Alam Sutra. Baik Pak, untuk saham Antam tampaknya kemarin berusaha menguji level support di 800 dan jebol pada hari Jumat kemarin dan ditutup di level 795. Jadi ini sudah jebol 800, jadi sebaiknya wait and see dulu. Di sini kita lihat ada support kuat, ya ini adalah moving average 200 harinya di kisaran 783 hingga 785. Jadi kita lihat apakah level tersebut mampu memantul atau tidak, karena kalau kita lihat dari indikator stokastiknya sudah mulai ada di area oversold, seharusnya akan ada pembalikan arah di saham Antam ini. Lalu saham Pegas. Untuk saham Pegas ini masih dalam posisi uptrend meskipun Jumat kemarin sempat menembus dari uptrend yang kami gambarkan di sini. Kita lihat hari ini adalah penentuan, seandainya dia mampu bangkit dan kembali menembus support dari uptrendnya sekarang menjadi support, maka dapat kembali akumulasi dengan target terdekat di harga level Rp5.000. Namun jika seandainya tembus ke bawah maka wait and see terlebih dahulu. Ada support di area 2680, mudah-mudahan tidak ditembus support di 2680-nya. Jadi perhatikan hari ini, seandainya hari ini bisa kembali hijau dan berada di level di atas level 2800, bisa kembali diakumulasi saham Pegas. Beralih ke saham Alam Sutra.
Untuk Alam Sutra tampaknya masih bertahan di area sideways. Namun kalau kita lihat dari indikator MACD maupun indikator stokastik arahnya sudah pada ke bawah, jadi tampaknya peluang saham ASRI untuk kembali bergerak ke bawah ini menjadi semakin besar. Jadi perhatikan seandainya jika level support 385 ini dijebol, tidak tembus, kembali tembus dengan volume cukup tebal, maka sebaiknya bisa jual dulu sebagian dan menantikan level 365 sebagai support berikutnya untuk kembali akumulasi untuk averaging down di saham Alam Sutra. Namun jika seandainya hari ini bergerak menguat dan tidak terlalu tebal, artinya tidak kuat sampai level 390-an atau 393 maksimum dan tertahan di situ, mungkin sebaiknya bisa sell on terlebih dahulu di saham ASRI sebelum menantikan apakah support 385-nya mampu bertahan atau justru dijebol ke bawah. Demikian Pak Edi Chandra. Beralih ke Bapak Richard Setiadi untuk saham Wika dan Waskita. Jika ingin akumulasi di harga berapa, baik kita ke saham Wika terlebih dahulu. Untuk saham Wika ini juga dalam fase konsolidasi Pak, jadi mungkin bisa coba akumulasi di area supportnya di kisaran 2450 ini. Jika ada pelemahan bisa coba akumulasi di situ hingga ke level 2500 ini masih cukup baik untuk akumulasi. Sementara dalam trend sideways mungkin bisa diterjemahkan jangka pendek dengan rentang 2450 hingga ke 2600. Namun jika dia break level 2600 maka dia ini konfirmasi akan kembali menjadi uptrend kembali. Jadi sebaiknya jika ingin di hold bisa, namun jika Bapak ingin ditandingkan jangka pendek, tetap perhatikan resistennya. Jika karena seandainya ini dijebol ke atas, maka bisa langsung ikut akumulasi di saham Wika. Lalu Waskita tadi termasuk dalam saham rekomendasi kami. Untuk Waskita akan saya review kembali. Ini ada area beli di kisaran 2.500 hingga ke 2.550 di saham Waskita. Jadi jika ada pelemahan bisa buy on the place di saham Waskita Karya. Demikian Pak Richard. Lalu dari Ibu Henny untuk SMGR, Unilever dan PTPP. Baik. Pertama kita ke saham Indonesia terlebih dahulu. Di sini tampaknya masih berusaha untuk menembus resisten 9.600 sebelum akhirnya menguji level 10.000. Kalau kita lihat tampaknya masih agak tertahan, jadi mungkin bisa coba wait and see dulu Bu. Meskipun indikator stokastik tampaknya ada pembalikan arah, namun posisinya masih belum memasuki area oversold. Jadi perhatikan support di 9150 jika seandainya ini mampu bertahan dan memantul ke atas bisa diikuti, namun target price hanya sampai level 9596 bisa kembali take profit di area tersebut. Namun jika seandainya level support di 9150 ini jebol ke bawah, maka sebaiknya tunggu karena kita ada support dari uptrend channelnya di kisaran 98.900 hingga ke level 9.000. Demikian Ibu Henny. Beralih ke saham Unilever. Untuk Unilever kembali uptrend pasca koreksi yang cukup dalam medio November hingga akhir Desember. Namun tampaknya dalam jangka pendek kenaikannya sudah sedikit terbatas. Jadi mungkin bisa coba sell on terlebih dahulu di saham Unilever sambil menantikan adanya koreksi sehat di kisaran 42.000 untuk kembali akumulasi. Namun jika Ibu sudah ada barang dan ingin menghold, ini masih bisa di hold karena secara tren dia masih dalam posisi uptrend. Kita lihat di sini dan ini masih cukup sehat tren kenaikan. Namun jika koreksinya cukup dalam sampai ke level 41.000 mungkin coba tunggu dulu. Kita coba akumulasi kembali di level 42.000 Bu. Lalu saham PTPP. Untuk PTPP ini masih dalam posisi downtrend ya. Tampaknya saham PTPP ini ada di upper area dari downtrend channelnya. Jadi mungkin bisa wait and see dulu sampai berada di area support 3430-an. Di sini kita lihat.
Jadi masih wait and see Bu untuk saham PTP, ditambah lagi untuk indikator stokastiknya juga masih mengarah ke bawah dan belum memasuki area oversold. Jadi ada peluang untuk koreksi lebih lanjut. Lalu Bapak Antonius Leo untuk saham ASRI dan Panin Finansial. Panin Finansial mungkin Pak PNLF ya. Untuk Alam Sutra sudah kita bahas tadi sedikit di review. Untuk Alam Sutra masih cenderung sideways Pak, namun waspadai jika ada pelemahan lebih lanjut dan menembus support 385, maka peluangnya untuk menguji support kita di level 360 menjadi terbuka lebar. Jadi perhatikan support 385. Jika ada tarikan ke atas ke 390-an, mungkin dapat digunakan sebagai area jualan terlebih dulu, jadi sell on strength untuk saham Alam Sutra. Demikian Pak Antonius. Lalu Panin Finansial. Untuk PNLF tampaknya ada peluang untuk koreksi sehat terlebih dahulu Pak. Di sini kita lihat kenaikan sudah cukup terbatas. Jadi 2 hari terakhir candlesticknya membentuk antena cukup panjang. Jadi mungkin bisa sell on strength terlebih dahulu di saham ini dan kembali akumulasi di area support di level 195 Pak. Demikian Pak Antonius. Lalu Ibu Foni untuk UNSP, KF, dan AALI. Baik. UNSP seperti saham-saham Bakri lainnya dan ini kembali ke 50 artinya berpeluang untuk kembali tidur. Jadi jika Bu Foni ada barang di sini, mungkin jika ada bid mungkin bisa lepas dulu Bu, karena jika seandainya kembali ke 50 peluang untuk tidur ini terbuka lebar. Seperti kita sarankan sebelumnya, jika saham-saham seperti UNSP dan Bakri lainnya ini adalah saham kategori high risk, jadi tidak disarankan untuk hold di saham ini, jadi bisa untuk one day trade saja. Namun mengingat tekanan jual dalam 4 hari bursa terakhir sangat besar, jadi tampaknya masih belum ada peluang untuk bangkit kembali di saham UNSP. Jadi jika ada peluang bid dan peluang untuk keluar bisa digunakan untuk keluar terlebih dahulu. Berikutnya saham KF. Untuk saham Kimia Farma ini sedang memasuki area support di Rp2.000 tampaknya sedang berusaha untuk menguji level support 2000. Jika level ini mampu bertahan dan kembali bangkit bisa diikuti, namun perhatikan jika seandainya level ini ditembus ke bawah maka arahnya menjadi downtrend di saham KF dan sebaiknya wait and see sampai ada kembali pemberian arah jika memang konfirmasi downtrend menembus level support Rp2.000. Jadi untuk dalam jangka pendek jika Ibu ada barang mungkin bisa coba sell on terlebih dahulu di saham KF sembari menantikan konfirmasi ada pemberian arah menjadi uptrend kembali. Lalu saham AALI untuk Astra Agro Lestari ini juga konfirmasi dalam posisi downtrend di mana moving average 20 hari, 50 hari sudah saling cross ke bawah, jadi lebih baik tunggu dulu sampai di area support di kisaran 14.800 hingga 15.000 untuk konfirmasi pembalikan arah di area tersebut. Jadi masih wait and see Bu untuk saham AALI. Demikian Ibu Foni. Lalu Bapak Erwin Yudo untuk saham energi KF dan INAF. Untuk KF sudah kita bahas barusan. Untuk energi kita lihat chartnya tampaknya sama seperti UNSP dan saham-saham Bakri lainnya. Jadi jika ada bid mungkin sebaiknya digunakan untuk keluar dulu Pak mumpung ada bid. Takutnya dengan tekanan jual sedemikian besar kemarin bidnya kembali dinolkan dan saham ini kembali tidur untuk jangka waktu yang tidak bisa kita perhatikan. Demikian Pak Erwin. Lalu saham INAF. Untuk saham INAF ini dalam fase konsolidasi. Jadi kalau kita lihat dari arah gerakan MACD-nya ada sedikit kenaikan. Jadi ada terbuka peluang bagi saham INAF ini kembali ke atas. Jadi dapat digunakan untuk buy on weakness di rentang 2.300 hingga ke 2.400. Range tersebut dapat digunakan untuk beli kembali dan
Seandainya dia kembali breakout dari breakout box ini di level 2650, maka peluang untuk kembali ke 3000 menjadi terbuka. Namun seandainya kenaikan ke level 2600-an dan sudah mulai terhambat kenaikannya, bisa segera take profit dan waspadai pembalikan arah menjadi bearish karena kita lihat dari moving average-nya tampaknya sudah mulai melemah. Jadi ini dapat diperhatikan untuk jangka pendek saja Pak, saham Inaf-nya. Demikian. Lalu untuk Bapak atau Ibu Sati, untuk energi Mega Persada barusan kita bahas. Lalu ada SIMP. Untuk SIMP ini dalam major trend ya, dalam posisi sideways sebenarnya, namun ini sudah ada di area upper dari sideways channelnya di kisaran 515. Mungkin bisa coba di sell onside lebih dahulu di 515 hingga 525 dan kembali akumulasi. Sebagian untuk test the market di area support 510, namun ada di 510 ini kembali tembus, maka kita menantikan arahnya cukup jauh, memang support di level 480 sebagai support berikutnya untuk SIMP. Jadi perhatikan 510, seandainya ini tidak kuat, maka menantikan level 480 untuk kembali akumulasi untuk averaging down di saham SIMP. Lalu untuk saham SMCB atau Holcim, untuk Holcim masih cenderung sideways dengan rentang ada di area 875 hingga ke 915. Jadi mungkin dapat ditradingkan dalam jangka pendek di area tersebut. Demikian. Lalu Bapak Aldi untuk BJTM sehubungan dengan penambahan modal sebaiknya di keep atau dilepas. Ada kita lihat dulu Pak untuk technicalnya. Biasanya kalau tergantung untuk red issue harganya di berapa. Kalau harga di bawah harga pasar mungkin sebaiknya dilepas dulu karena biasanya akan mendekati harga eksekusinya. Kan kalau kita lihat dari technicalnya juga masih berusaha bertahan di area support 575 di sini. Sambil menanti kabar terkait red issue-nya. Jika harganya di bawah 575 mungkin sebaiknya dijual dulu, namun jika ada di atas bisa kembali akumulasi. Jadi masih wait and see untuk saham BJTM. Lalu Bapak Agung untuk saham HMSP dan BMRI. Baik. Untuk HM Sampurna masih dalam posisi sideways, namun kita lihat 2 hari terakhir tampaknya 3 hari terakhir sudah mulai hijau candlenya meskipun kenaikan harga tidak terlalu signifikan. Mungkin bisa mulai akumulasi di kisaran 3.800 hingga 3.850. Jadi ini level yang aman untuk akumulasi dan kembali take profit di area Rp4.000 memanfaatkan untuk trend sideways di saham HMSP. Lalu saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri juga ada peluang untuk kembali menguji support di kisaran 10.900-nya. Jadi 2 hari terakhir ini memerah dan hari ini juga tampaknya sudah mulai merah kembali. Jadi masih wait and see. Harapan tidak kembali menembus level support 10.900 untuk kembali bisa ada tanda rebound di sana. Namun jika level support 10.900 ini ditembus, maka kita menantikan support berikutnya di kisaran 10.700 yang mana merupakan sekalian MA 200 harinya. Demikian Pak Agung. Berikutnya dari Ibu Linda untuk saham Bumi, KF, dan Pakuwon. Baik Ibu Linda, pertama Bumi terlebih dahulu. Untuk Bumi tampaknya ada sedikit pantulan, cuman perlu diperhatikan saat ada tekanan jual kembali membesar di saham Bumi, mungkin sebagai ikut jualan karena saham-saham Bakri kita lihat hari Jumat kemarin jika ada tekanan jual maka tidak ada ampun. Jadi lebih baik ikuti arah pasar seribu untuk pergerakan saham Bumi. Namun dan juga kami kembali ingatkan bahwa saham-saham seperti ini lebih disarankan untuk trading one day saja, tidak untuk di hold. Demikian. Lalu KF tadi juga sudah kita bahas, akan kita review sedikit pasar pembukaan. Tampaknya KF justru menjebol support 2000 dan sekarang sudah berada di area support 1950-nya tampaknya. Jadi ini kurang begitu bagus untuk saham KF karena MA
moving average 50 hari sudah menyentuh level moving average 100 hari, jadi potensi untuk cenderung bearish menjadi membesar saham KF. Jadi jika Ibu ada barang mungkin bisa coba sell off terlebih dahulu di saham KF. Demikian Bu Linda. Lalu saham Pakuwon. Untuk Pakuwon masih cenderung sideways, dan di sini kita lihat ada area support di kisaran 550, mungkin bisa digunakan sebagai area entry level di saham KF, dan kembali take profit di area resisten Rp600. Dan kalau kita jika Bapak Ibu ada mengunjungi pameran properti yang diselenggarakan di JCC kemarin, maka dari pantauan kami tampak jumlah pengunjung dan animo pengunjung tidak terlalu berbeda dibanding dengan pameran di bulan Februari 2016 lalu. Jadi artian bahwa sektor properti tampaknya masih lesu. Jadi belum ada sinyal baik di awal tahun ini bagi sektor properti. Namun kabar baiknya adalah jumlah pengunjung tidak lebih sepi dari tahun kemarin. Jadi harapannya tahun 2016 kemarin dan awal 2017 ini adalah bottom bagi sektor properti, dan untuk kuartal kedua dan seterusnya dapat ada terjadi kenaikan penjualan. Jadi perlu kita pantau perkembangan sektor properti lebih lanjut dari sisi penjualannya. Demikian Ibu Linda. Lalu dari Ibu Niluh Tangkas Febrianti untuk saham Inco, baik. Untuk saham Inco ini memang ada pantulan dari akhir bulan Januari, namun tampaknya kita lihat dari candlenya sudah mulai agak melemah. Jadi jika Ibu belum ada barang, mungkin bisa coba tunggu di kisaran 2680 hingga ke level 2750 untuk kembali akumulasi di saham Inco, karena kita lihat candlenya cukup mengkhawatirkan karena cenderung merah semua meskipun pas pembukaan pagi menguat. Jika Ibu ada barang mungkin bisa coba jual dulu di pagi hari dan kembali akumulasi pada menjelang penutupan untuk ditradingkan one day saja. Demikian Ibu. Berikutnya Bapak Markus Putirai untuk saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Jabar, dan Pakuwon. Baik. Untuk Bank Rakyat Indonesia ini masih dalam posisi tren menguat atau uptrend, dan ini ada support di kisaran 11.650 yang mana merupakan dari support uptrend channel kami. Harapannya adalah support ini mampu ditahan dan ada pantulan di sini jadi masih wait and see. Tunggu sampai ada pantulan baru kita bisa ikut akumulasi di saham BRI. Namun seandainya ini dijebol maka kita akan melihat support berikutnya di 11.500. Namun jika support ini dijebol, ini sebenarnya adalah sentimen kurang begitu bagus untuk saham BRI. Jadi untuk saat ini kami sarankan untuk wait and see. Jika ingin masuk, tunggu ada pantulan di level support uptrend channelnya. Namun jika tidak ada, masih lanjutkan wait and see untuk saham BRI. Ditambah indikator stokastiknya masih mengarah ke bawah dan belum memasuki area oversold. Demikian Pak Markus. Berikutnya BJBR. BJBR masih menanti rilis laporan keuangan full year 2016 dan kita lihat harganya juga masih cenderung sideways di kisaran 2.275 hingga ke 2.400. Jadi dalam jangka pendek mungkin bisa ditradingkan di rentang tersebut Pak, sambil menantikan rilis laporan keuangan full year 2016-nya. Lalu Pakuwon tadi sudah dibahas di pertanyaan Ibu Linda, akan sedikit direview. Saat ini Pakuwon masih cenderung melemah dengan support di 550 Pak, jadi mungkin tradingan saja di level 550 hingga ke level 600. Demikian. Berikutnya dari Bapak Aldi, kembali Bapak Aldi untuk saham Medco. Ya, untuk Medco kenaikannya sudah terlalu curam Pak. Ini latar belakangnya kami juga masih mencari kenapa ada penguatan segini besar. Kalau kita lihat tidak ada corporate action signifikan sebenarnya, dan juga harga minyak juga tidak ada penguatan. Namun harganya bisa melompat sampai 2 kali lipat di harga
hampir 3.000, di sini sudah 2.880-an. Jadi mungkin bisa coba sell onsang saja Pak di saham Medco. Seandainya memang berikutnya pas dijual masih naik ya, paling tidak ini sudah memperkecil risiko, sudah mengamankan tingkat profit yang sudah ada, jadi untuk realisasi gain. Namun jika Bapak belum ada barang, kami tidak sarankan untuk mengejar di saham Medco, karena kenaikan yang curam seperti ini juga potensi untuk koreksi tajamnya cukup besar. Ditambah ini sudah memasuki area overbought. Demikian Pak Aldi. Ya, mengingat waktu sudah menunjukkan hampir 15 menit kita memasuki waktu trading, kami akan cukupkan film Morning Market Call edisi hari Senin ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan film Morning Market Call edisi esok hari, hari Selasa, tanggal 21 Februari. Terima kasih dan selamat pagi.